Memasangkan orang bermasalah, sisi gelap, dengan pekerjaan ideal. Oleh Adrian Furnham. Mungkin kita tidak ingin mengakuinya, tetapi sebagian besar dari kita memiliki sisi gelap. Meskipun tergoda untuk menganggapnya sebagai hal yang sepenuhnya buruk, seperti yang ditunjukkan oleh Adrian Furnham, mungkin saja sisi gelap kita justru yang membuat kita menjadi kandidat ideal untuk suatu pekerjaan tertentu. Bimbingan karir, sebuah bidang yang agak terabaikan dalam psikologi, telah digambarkan sebagai menemukan kecocokan ideal antara orang, pencari kerja, dan pekerjaan, profesi. Idenya adalah untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan, kepribadian, dan motivasi, nilai-nilai, seseorang, dan berdasarkan profil tersebut, menyarankan sejumlah pekerjaan, profesi yang mungkin cocok. Hasil yang diinginkan adalah tentang kecocokan optimal. Ada beberapa model sederhana. Jadi, Anda dapat mengajukan 2 pertanyaan sederhana kepada orang-orang tentang jenis pekerjaan yang mereka sukai. Apakah Anda lebih suka bekerja dengan orang, individu, tim, atau benda, teknologi, mesin? Apakah Anda lebih tertarik pada ide, teori, konsep, atau data, angka, fakta, angka? Ini menciptakan 4 kuadran sederhana. Kelompok benda data akan tertarik pada pekerjaan jenis teknis dan teknik, dan kelompok ide orang akan tertarik dan sukses dalam upaya artistik dan peran terapi. Namun, ada satu teori dominan di bidang ini yang dikembangkan oleh John Holland hampir 50 tahun yang lalu. Dia menyarankan bahwa pola minat individu dapat dijelaskan dengan baik dalam hal kemiripannya dengan 6 jenis minat utama: realistis, investigatif, artistik, sosial, kewirausahaan, dan konvensional. Tipe realistis memiliki preferensi untuk aktivitas dan pekerjaan teknis atau luar ruangan, yang melibatkan penggunaan peralatan, teknologi dan sebagian besar membutuhkan keterampilan manual. Tipe investigatif tertarik pada aktivitas berpikir dan penelitian dan menikmati membangun teori dan pemecahan masalah abstrak. Tipe artistik menikmati menciptakan dan mengembangkan hal-hal baru yang memiliki keindahan dan desain yang diinginkan. Tipe sosial menikmati berinteraksi dengan orang-orang dalam pekerjaan yang melibatkan kegiatan mendidik, melatih, merawat, dan keperawatan. Tipe kewirausahaan lebih suka aksi dan melakukan, diekspresikan dalam pekerjaan yang melibatkan implementasi, pengorganisasian, dan kepemimpinan. Tipe konvensional menikmati aktivitas yang berkaitan dengan penerapan aturan dan standar yang benar, pikirkan akuntan atau pengendali kualitas. Pola minat individu dapat dijelaskan dengan baik dalam hal 6 jenis minat utama: realistis, investigatif, artistik, sosial, kewirausahaan, dan konvensional. Keenam tipe ini paling baik diwakili dalam struktur heksagonal melingkar, juga disebut kalkulus RIASEC. Baik orang maupun pekerjaan dapat dijelaskan dengan terminologi yang sama. Selain itu, jarak Euklidean antara tipe-tipe tersebut merupakan indikasi kecocokan. Yang terbaik adalah memiliki orang, R, dalam pekerjaan, L, tetapi kecocokan terburuk adalah ketika mereka berlawanan, A dan C, I dan E. Pola minat individu dijelaskan menggunakan kode 3 huruf yang mencerminkan bidang minat utama, sekunder, dan tersier individu. Ada berbagai macam masalah pengukuran, tetapi cukuplah dikatakan bahwa ada bukti kuat untuk teori tersebut dan banyak penelitian di belakangnya. Tetapi masalah utama bagi teori dan bimbingan karir secara umum adalah perubahan cepat dalam sifat pekerjaan. Misalnya, di mana semua pekerjaan IT modern akan muncul dalam struktur? Seperti yang telah kita lihat, dunia kerja baru telah menghilangkan dan menciptakan pekerjaan serta mengubah yang lain. AI telah mempercepat hal ini, menghadirkan masalah unik bagi pencocok pekerjaan orang. Orang-orang bermasalah. Bagaimana dengan orang-orang yang bermasalah atau sisi gelap? Apakah ada pekerjaan yang cocok untuk mereka? Selama 20 tahun terakhir, telah ada minat besar pada sisi gelap kepribadian. Bagi banyak orang, ini pada dasarnya adalah gangguan kepribadian subklinis. Meskipun diperdebatkan dan cenderung direvisi secara teratur, daftar di bawah ini masih digunakan. DSM adalah singkatan dari Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders American Psychiatric Association yang mengklasifikasikan gangguan kepribadian. Robert Hogan, ahli dunia dalam penilaian kepribadian, telah mengembangkan Hogan Development Survey, HDS, sendiri, yang berusaha untuk menilai sisi gelap seseorang.
Penting untuk mengakui bahwa disposisi disfungsional ini muncul ketika orang menghadapi stres atau berhenti mempertimbangkan bagaimana tindakan mereka mempengaruhi orang lain. Seiring waktu, disposisi ini dapat dikaitkan dengan reputasi seseorang dan dapat menghambat kinerja kerja dan kesuksesan karir. HDS bukanlah instrumen penilaian medis atau klinis, tetapi menilai ekspresi diri yang merusak dari kepribadian normal. Tabel 1 menjelaskan ini, semoga dalam bahasa non-teknis. Beberapa pengamatan penting. Pertama, kita, hampir, semua memiliki sisi gelap, bahkan, beberapa orang memiliki banyak. Selanjutnya, ini adalah masalah derajat. Ini bukan kategoris atau biner, Anda bukan satu hal daripada yang lain. Ketiga, fitur sisi gelap mungkin tidak selalu menjadi hambatan. Bahkan mungkin ada pekerjaan di mana sedikit perilaku dan preferensi sisi gelap bisa bermanfaat. Disitulah bimbingan karir kembali berperan. Jadi, saran apa yang diberikan kepada pencari kerja dengan pengetahuan tentang profil gelap mereka? Saya telah melakukan beberapa penelitian yang mengeksplorasi pertanyaan ini. 2 studi. Beberapa tahun lalu, saya melakukan beberapa studi tentang apa yang dapat disebut kecocokan gelap. Saya tertarik pada apa yang orang biasa anggap sebagai pekerjaan yang baik, ideal, cocok bagi mereka yang memiliki sisi gelap tertentu. Ini cukup sederhana. Saya memberikan kepada orang-orang deskripsi kaya tentang seorang individu berdasarkan literatur psikiatrik, lihat tabel 2. Satu studi menggunakan 11, yang lain 10. Berikut adalah contoh deskripsinya. Mereka semua laki-laki. Calon A, obsesif-kompulsif, rajin. Calon ini berdedikasi pada pekerjaan, bekerja sangat keras, dan mampu melakukan upaya intens yang fokus. Dia adalah orang yang berhati nurani dengan prinsip dan nilai moral yang kuat. Dia selalu ingin melakukan hal yang benar. Dia juga percaya bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan benar. Dia menyukai semua tugas dan proyek untuk diselesaikan dengan detail terbaik, tanpa cacat kecil sekalipun. Dia selalu berpegang teguh pada keyakinan dan pendapatnya. Dia menyukai penampilan keteraturan dan kerapian. Dia adalah seorang pengorganisir, katalog, dan pembuat daftar yang baik. Dia hemat, hati-hati, dan berhati-hati dalam semua aspek kehidupannya. Dia menyimpan dan mengumpulkan barang-barang dan enggan membuang barang-barang. Calon B, narsisis, berani. Calon ini percaya pada dirinya sendiri dan kemampuannya. Dia tidak ragu bahwa dia unik dan istimewa. Dia mengharapkan orang lain untuk memperlakukannya dengan baik setiap saat. Dia dengan terang-terangan terbuka tentang aspirasinya dan kemungkinan-kemungkinannya. Dia mampu memanfaatkan kekuatan dan kemampuan orang lain untuk mencapai tujuannya. Dia adalah seorang pesaing yang mampu, suka mencapai puncak, dan menikmati tinggal di sana. Dia mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang berpangkat dan berstatus tinggi. Dia mampu memvisualisasikan dirinya sebagai yang paling sukses di bidangnya. Dia memiliki kesadaran yang tajam tentang pikiran dan perasaannya serta keadaan batinnya secara keseluruhan. Dia menerima pujian, sanjungan, dan kekaguman dengan anggun dan dengan percaya diri. Calon C, dependen, patuh. Calon ini sangat berdedikasi pada hubungan dalam hidupnya. Dia sangat menghargai hubungan yang berkelanjutan dan bekerja keras untuk menjaga hubungannya. Dia lebih suka ditemani satu atau lebih orang daripada sendirian. Dia lebih suka mengikuti daripada memimpin. Dia kooperatif dan menghormati otoritas dan institusi. Dia dengan mudah bergantung pada orang lain dan menerima arahan dengan baik. Ketika membuat keputusan, dia senang mencari pendapat orang lain dan mengikuti saran mereka. Dia berhati-hati untuk mempromosikan perasaan baik antara dirinya dan orang-orang penting dalam hidupnya. Untuk mempromosikan harmoni, dia sopan, menyenangkan, dan bijaksana. Dia perhatian terhadap orang lain dan pandai menyenangkan mereka. Hubungan memberikan makna hidup baginya. Calon D, histrionik, berwarna-warni. Calon ini hidup dalam dunia emosi. Dia berorientasi pada sensasi, emosional demonstratif, dan penuh kasih sayang secara fisik. Dia dapat beralih dengan cepat dari satu suasana hati ke suasana hati lainnya. Dia memiliki imajinasi yang kaya, menceritakan kisah-kisah yang menghibur, dan tertarik pada romansa dan melodrama. Dia suka dilihat dan diperhatikan. Dia sering menjadi pusat perhatian. Dia sangat memperhatikan perawatan diri dan menikmati pakaian, gaya, dan mode. Dia menikmati seksualitasnya. Dia menggoda, menarik, dan menawan.
Dia dengan mudah mempercayai orang lain dan dapat dengan cepat terlibat dalam hubungan. Dia dengan antusias menanggapi ide dan saran baru dari orang lain. Calon E, paranoid, skeptis. Calon ini memiliki kemandirian yang kuat. Dia menjaga pendapatnya sendiri, tidak membutuhkan jaminan atau nasihat dari luar, membuat keputusan dengan mudah, dan dapat mengurus dirinya sendiri. Dia berhati-hati dalam berurusan dengan orang lain, lebih suka menilai seseorang sebelum memasuki suatu hubungan. Dia adalah pendengar yang baik, dengan telinga untuk kehalusan. Dia keras kepala dan tidak ragu untuk membela diri, terutama ketika dia diserang. Dia menganggap kritik sangat serius, tanpa merasa terintimidasi. Dia sangat menghargai kesetiaan dan loyalitas. Dia bekerja keras untuk mendapatkannya dan tidak pernah menganggapnya begitu saja. Dalam penelitian kami, pertanyaan utama kami adalah, pekerjaan seperti apa yang menurut Anda akan sangat cocok untuknya? Tetapi kami juga bertanya, apakah menurut Anda dia akan menjadi manajer yang baik di tempat kerja? Apakah menurut Anda ingin bekerja untuknya? Apakah menurut Anda dia akan memiliki karir kerja yang sangat sukses? Secara umum, seberapa bahagia menurut Anda dia? Secara umum, seberapa sukses menurut Anda pekerjaannya? Seberapa memuaskan menurut Anda hubungan pribadinya? Dalam studi ini, kami mewawancarai 230 orang dengan usia rata-rata 35 tahun. Hasil penelitian ini terdapat pada tabel 3. Tugas pertama adalah menyarankan pekerjaan yang mungkin cocok untuk setiap individu, pekerjaan di mana dia akan berkembang dan bahagia serta sukses. Sebuah analisis konten, kemudian menempatkan ide, saran mereka ke dalam kategori yang serupa. Kita, hampir, semua memiliki sisi gelap, bahkan, beberapa orang memiliki banyak. Menarik bahwa mereka berpikir bahwa narsisis akan berhasil dalam manajemen, dan psikopat, antisosial, dalam penjualan. Dan ada kecenderungan bagi orang-orang untuk percaya bahwa mereka yang memiliki gangguan obsesif-kompulsif cocok untuk akuntansi, narsisme dan paranoia untuk manajemen umum, histrionik untuk menjadi aktor, dan schizotipal untuk menjadi seniman. Yang mengejutkan, orang-orang paranoid dan sadis dinilai sebagai manajer terbaik, dan histrionik, pasif-agresif, dan schizotipal sebagai yang terburuk. Peserta kami dengan benar mengidentifikasi orang-orang skizoid subklinis sebagai ikan dingin, tidak mau atau tidak mampu membangun dan mempertahankan hubungan dekat. Mereka juga dengan benar mengidentifikasi orang lain dengan masalah serupa, terutama tipe depresi, penghindar, dan schizotipal. Salah satu karakteristik klinis skizoid yang lebih jelas dan melemahkan adalah interpretasi dan tampilan emosi. Seorang ahli dengan pemahaman penuh tentang fitur sisi gelap akan terkesan dengan apa yang ditemukan orang awam ini. Dalam studi kedua, respondennya adalah 92 orang dengan usia rata-rata 37 tahun. Hasilnya ada di tabel 4 dan pada dasarnya mengkonfirmasi studi pertama. Sangat lucu melihat bahwa mereka berpikir psikopat, antisosial, akan berhasil di bidang perbankan dan keuangan, dan narsisis sebagai eksekutif manajemen. Hasil dari kedua studi tersebut secara luas kompatibel. Dan apa yang mereka tunjukkan adalah berwawasan, menakutkan, dan lucu. Pekerjaan apa yang mereka pikir cocok untuk seorang psikopat? Perbankan, penjualan, dan politik, di mana mungkin kesombongan dan hati nurani yang ringan mungkin cocok untuk mereka. Narsisis juga dianggap cocok untuk manajemen dan penjualan. Ada beberapa kesimpulan menarik. Pertama, orang biasa cukup pandai dalam bimbingan karir. Mereka jelas memahami konsep kecocokan. Ada pekerjaan yang cocok untuk semua tipe, tetapi orang-orang memilih beberapa karakteristik khas dari kepribadian sisi gelap. Tentu saja, ada stereotip yang terlibat di sini dan bisa ada banyak variasi dari setiap pekerjaan. Jadi, untuk manajemen, itu tergantung pada ukuran, tujuan, dan sejarah institusi. Kedua, tampaknya ada banyak kemungkinan pekerjaan yang masuk akal, bahkan untuk orang-orang sisi gelap paling gelap. Orang yang pendiam, penyendiri, dan rendah EQ yang tidak tertarik pada orang lain dapat berkembang dalam pekerjaan itu, meskipun mereka mungkin bukan manajer yang ideal untuk orang lain. Kepercayaan diri narsisis dapat membuat mereka menjadi, atau setidaknya tampak ideal untuk banyak peran eksekutif. Histrionik benar-benar berkembang di bawah sorotan di atas panggung. Ketiga, kepribadian sisi terang dan gelap memberitahu kita tentang pilihan dan preferensi dan, sampai batas tertentu, tentang motivasi. Tetapi bimbingan karir juga membutuhkan penilaian kemampuan.
Beberapa pekerjaan secara sederhana lebih glamor daripada yang lain, mereka lebih menonjol dan dibayar lebih baik. Tetapi mereka membutuhkan keterampilan khusus. Kecocokan dalam hal kepribadian saja tidak cukup. Peringatan. Namun, sangat penting untuk menunjukkan bahwa psikolog dan psikiater sebagian besar telah meninggalkan skema kategoris yang sebelumnya dipegang untuk mendukung pendekatan dimensi dalam diagnosis. Artinya, mereka menolak diagnosis, klaim bahwa seseorang adalah atau bukan seorang psikopat, narsisis, dull. Kita berada pada dimensi, seperti tinggi badan, dari sama sekali tidak sampai sangat psikopat. Pada dasarnya, sisi gelap bukanlah biner, seperti Anda adalah atau bukan. Ada banyak nuansa abu-abu, dan, seperti semua dimensi, pikirkan tinggi atau IQ, semakin ekstrim Anda, semakin banyak masalah tertentu yang muncul. Ini berarti bahwa orang-orang dengan cukup banyak kegelapan di area tertentu dapat berkembang dalam lingkungan yang mengharuskannya. Bersukacitalah bahwa akuntan Anda sedikit rajin, desainer top Anda sedikit imajinatif, dan aktor favorit Anda histrionik. Sekali lagi, mereka yang memiliki skor gelap yang sangat tinggi pada dimensi apapun dapat dengan mudah menghancurkan diri sendiri. Ini seperti kecerdasan, Anda harus cukup cerdas untuk melakukannya dengan baik. Namun, daya tembak ekstra hanya menambah sedikit. Juga, banyak orang memiliki komorbiditas, artinya mereka memiliki lebih dari satu sisi gelap pada saat yang sama. Memang, sisi-sisi gelap itu berkelompok. Manual psikiatri menempatkan semua orang dengan sisi gelap ini ke dalam 3 kategori, A. Aneh dan eksentrik, paranoid, skizoid, dan sizotipal, B. Dramatis, emosional, dan labil, antisosial, borderline, histrionik, dan narsisis, C. Cemas dan takut, menghindar, dependen, dan obsesif-kompulsif. Skema lain untuk melakukan ini didasarkan pada gagasan mengelola kecemasan interpersonal, menjauh, yaitu, melepaskan diri dan menarik diri dari orang lain, melawan, yaitu, mempengaruhi dan memikat orang lain, dan mendekati, yaitu, menaati dan mendekati orang lain. Seringkali, kelompok melawan inilah yang melihat orang-orang bisnis yang paling sukses dan paling terkenal memiliki kecocokan, kepribadian yang baik. Terakhir, dan yang paling penting, kepribadian yang cocok baik diperlukan tetapi tidak cukup untuk kesuksesan dalam semua pekerjaan. Anda juga membutuhkan bakat. Orang borderline atau sizotipal, wannabe, teater hanya akan sukses dalam teater, seni, dan industri kreatif jika mereka benar-benar memiliki bakat. Dan untuk ini tidak ada penggantinya.